Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aryati, NPM 2151040198. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai aset tetap. Yang pertama yaitu pengertian aset tetap. Aset tetap adalah kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang sifatnya permanen dan digunakan dalam kegiatan normal perusahaan untuk jangka panjang dan mempunyai nilai yang cukup material. Aset tetap disebut juga sebagai aktiva tetap, adalah harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Menurut standar akuntansi keuangan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, aktiva atau aset tetap memiliki pengertian sebagai sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu serta dari mana manfaat ekonomi di masa mendatang yang diharapkan akan diperoleh oleh perusahaan. Aktiva tetap dikelompokkan karena memiliki sifat yang berbeda dengan aktiva lainnya. Kriterianya terdiri dari berbagai jenis barang, maka dilakukan pengelompokan lebih lanjut atas aktiva-aktiva tersebut. Pengelompokan itu tergantung pada kebijaksanaan akuntansi perusahaan masing-masing, karena umumnya semakin banyak aktiva tetap yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, maka semakin banyak pula kelompok-kelompoknya. Aktiva tetap yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari berbagai jenis dan bentuk tergantung pada sifat dan bidang usaha yang diterjuni oleh perusahaan tersebut. Ini sering merupakan suatu bagian utama dari aktiva perusahaan karena signifikan dalam penyajian posisi keuangan. Nilai yang relatif besar serta jenis dan bentuk yang beragam dari jenis aktiva ini menyebabkan perusahaan harus hati-hati dalam menggolongkannya. Untuk menghasilkan sebuah produk, maka peranan aktiva atau aset tetap ini sangat besar, seperti lahan sebagai tempat berproduksi, bangunan sebagai tempat pabrik dan kantor, mesin dan peralatan sebagai alat untuk berproduksi, dan lain-lain. Selanjutnya, karakteristik aset tetap. Yang pertama yaitu digunakan dalam kegiatan normal perusahaan, artinya dimiliki untuk digunakan, bukan untuk dijual kembali atau sebagai investasi. Yang kedua yaitu masa manfaatnya lebih dari 1 tahun atau 1 siklus operasional normal perusahaan. Yang ketiga, mempunyai nilai yang cukup material, artinya nilai atau harga aset tersebut cukup tinggi. Dari macam-macam aktiva tetap, untuk tujuan akuntansi dilakukan penggolongan sebagai berikut, yaitu yang pertama yang umumnya tidak terbatas, seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian, dan peternakan. Yang kedua yang umumnya terbatas, dan apabila sudah habis masa penggunaannya, dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, mebel, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu yang umumnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aktiva yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti hasil tambang dan lain-lain. Jenis-jenis dan contoh aktiva tetap yaitu yang pertama lahan-lahan adalah bidang tanah terhampar, baik yang merupakan tempat bangunan maupun yang masih kosong. Dalam akuntansi, apabila ada lahan yang didirikan bangunan di atasnya, harus dipisahkan pencatatan dari lahan itu sendiri. Yang kedua yaitu bangunan gedung-gedung, adalah bangunan yang berdiri di atas bumi ini, baik di atas lahan atau air. Pencatatannya harus terpisah dari lahan yang menjadi lokasi gedung. Yang ketiga, mesin-mesin, termasuk peralatan-peralatan yang menjadi bagian dari mesin yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu kendaraan. Semua jenis kendaraan seperti alat pengangkut, truk,
grader, traktor, forklift, mobil, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Selanjutnya perabot. Dalam jenis ini termasuk perabot kantor, perabot laboratorium, perabot pabrik yang merupakan isi dari suatu bangunan. Selanjutnya inventaris. Peralatan yang dianggap merupakan alat-alat besar yang digunakan dalam perusahaan seperti inventaris kantor, inventaris pabrik, inventaris laboratorium, inventaris gudang, dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu prasarana-prasarana. Merupakan kebiasaan bahwa perusahaan membuat klasifikasi khusus prasarana seperti jalan, jembatan, rel, pagar, dan lain-lain. Dari penjabaran jenis-jenis tersebut, aset tetap juga dapat digolongkan menjadi aktiva tetap berwujud dan tak berwujud. Yang pertama yaitu aset tetap berwujud atau tangible fixed asset adalah aset tetap yang memiliki bentuk fisik yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Contohnya yaitu kendaraan, mesin, gedung, tanah, peralatan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu aset tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset adalah aset tetap yang tidak mempunyai bentuk fisik yang memberikan manfaat bagi operasional perusahaan berupa istimewa yang dijamin oleh undang-undang atau posisi yang menguntungkan bagi perusahaan. Contohnya hak paten, hak merek, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu harga perolehan aset tetap. Harga perolehan aset tetap meliputi semua biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut sehingga siap dipakai dalam kegiatan normal perusahaan. Selanjutnya yang termasuk harga perolehan. Yang pertama yaitu harga beli aset. Yang kedua yaitu biaya angkut. Ketiga biaya pemasangan. Keempat biaya asuransi saat pemasangan. Yang kelima biaya percobaan. Keenam biaya komisi, dan yang terakhir ketujuh biaya balik nama. Di sini ada contoh mencari harga perolehan, yaitu ada sebuah mesin dibeli dengan harga faktur sebesar 5 juta rupiah. Terdapat biaya-biaya yang dikeluarkan, yaitu yang pertama biaya pengangkutan sebesar 300.000 rupiah, biaya pemasangan sebesar 200.000 rupiah, biaya instalasi sebesar 200.000 rupiah, dan biaya percobaan sebesar 300.000 rupiah. Lalu biaya-biaya tersebut dijumlah sehingga menjadi sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya untuk mendapatkan harga perolehan atau harga pokok, yaitu dengan menjumlahkan harga sebuah mesin dibeli dengan faktur tersebut yaitu sebesar 5 juta dengan jumlah biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 1 juta, sehingga harga perolehan atau harga pokok yang didapatkan yaitu sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya yaitu cara memperoleh aset tetap. Yang pertama yaitu pembelian tunai, kedua pembelian kredit atau angsuran, ketiga menerbitkan surat berharga, keempat ditukar dengan aset tetap lainnya, kelima diterima sebagai hadiah, dan yang keenam yaitu aset tetap dibuat sendiri. Yang pertama pembelian tunai. Aktiva tetap yang diperoleh dari pembelian tunai dicatat dalam pembukuan dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan. Jumlah uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap termasuk harga yang tercantum dalam faktur dan semua biaya yang dikeluarkan agar aset tetap tersebut siap dipakai. Selanjutnya pembelian angsuran atau kredit. Yang pertama, apabila aset tetap yang diperoleh dari pembelian angsuran, maka dalam harga perolehan aset tetap tidak boleh termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran jelas-jelas dinyatakan tersendiri, harus dikeluarkan dari harga perolehan atau dibebankan sebagai biaya bunga. Yang kedua, cara pencatatannya adalah pembayaran setiap tahun, dibuat jurnal yang mengurangi utang sebesar pokok pinjaman yang dilunasi dan mendebit biaya bunga
untuk tahun yang bersangkutan dan kreditnya kas sebesar angsuran. Di sini ada satu contoh soal, yaitu pada 30 Agustus 2008, CV staf akunting membeli kendaraan dengan harga perolehan 250 juta rupiah. Pembelian tersebut dilakukan dengan mengangsur selama 4 bulan dengan uang muka sebesar 150 juta rupiah. Bunga untuk angsuran tersebut sebesar 5% per bulan dari pokok pinjaman. Buatlah pencatatan pembelian aset tersebut dan pembayaran angsuran pertama. Pertama, pencatatan pembelian aset tetap, yaitu di sini ditulis kendaraan sebesar 250 juta rupiah. Selanjutnya kas atau uang muka yang telah dibayarkan, yaitu sebesar 150 juta rupiah. Lalu selanjutnya utang dagang, yaitu sisa yang harus kita bayarkan selama 4 bulan mengangsur tersebut, yaitu sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya pencatatan pembayaran angsuran yang pertama, yaitu ada utang dagang senilai 25 juta rupiah. Itu didapatkan dari utang dagang yang belum dibagi 4 bulan, yaitu 100 juta rupiah, lalu dibagi dengan 4 bulan sehingga menjadi 25 juta rupiah. Selanjutnya beban bunga sebesar 5 juta rupiah, yaitu dari besaran utang dagang yaitu 100 juta rupiah dikalikan dengan 5%, sehingga didapatkan 5 juta rupiah. Selanjutnya kas di sini yang akan dibayarkan setiap bulan karena akan mengangsur selama 4 bulan, yaitu yang akan dikeluarkan sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya diperoleh dengan surat berharga. Aset tetap yang diperoleh dengan cara ditukar dengan saham atau obligasi perusahaan dicatat dalam buku besar sebesar harga pasar atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Apabila harga pasar saham atau obligasi itu tidak diketahui, maka harga perolehan aset tetap ditentukan sebesar harga pasar aset tersebut. Selanjutnya ditukar dengan aset tetap lainnya. Aset lama yang digunakan untuk membayar aset baru baik seluruhnya atau sebagian, di mana kekurangannya akan dibayar tunai. Selanjutnya diperoleh dari hadiah atau donasi, adalah aset yang diterima sebagai hadiah dicatat sebesar harga pasarnya. Selanjutnya aset yang dibuat sendiri. Yang pertama, melalui pertimbangan tertentu perusahaan seringkali membuat sendiri aset tetap yang diperlukan seperti gedung, alat-alat, dan perabot. Yang kedua, pembuatan aset ini biasanya dengan tujuan untuk mengisi kapasitas atau karyawan yang masih idle. Semua biaya yang dibebankan untuk pembuatan aset sendiri seperti bahan, upah langsung, dan factory overhead tidak menimbulkan masalah dalam menentukan harga pokok aset yang dibuat. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.